Privasi. Semakin kita memahami lapisan energi diri, maka kita akan semakin memahami pentingnya menjaga energi diri. Jika sebelumnya kita mengalami kebocoran energi, di mana kita tidak menyadari bagaimana kita menghambur-hamburkan energi keluar diri, maka setelah kita berlatih olah batin, seperti meditasi, duduk hening, atau menulis jurnal, kita akan semakin memahami bahwa penyaluran energi dapat kita kontrol menggunakan kesadaran. Selama ini umat manusia terlalu banyak mengeluarkan energi mereka keluar diri, seperti mencari pengakuan atau validasi dari orang lain, berusaha menyenangkan semua orang, berusaha untuk disukai oleh orang lain, atau mengikuti standar sosial agar diterima di masyarakat. Semua kegiatan tersebut kita lakukan karena kita berpikir bahwa kebahagiaan berasal dari luar diri, sehingga kita akan mengikuti arus di lingkungan sosial untuk menjadi sama mengikuti cetakan yang telah diciptakan pada matriks 3D. Tidak jarang kemudian, orang-orang yang memiliki perspektif atau pemikiran yang berada di luar cetakan matriks 3D merasa terasing atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Fenomena ini dapat kita lihat dari kacamata spiritual, di mana ketika kita berusaha mengejar ketertinggalan kita di masyarakat, artinya kita tidak bijak dalam melakukan manipulasi energi diri. Kemudian, bagaimanakah cara kita agar dapat terus mengasah kemampuan untuk menyelaraskan lapisan energi diri dan memanipulasinya dengan kesadaran? Langkah termudah untuk memulai hal ini adalah dengan menjaga privasi kita, di mana kita menelaah segala pelajaran hidup dalam kesendirian, sehingga kita dapat menjadi pengamat dari pengalaman kita sendiri. Hal ini penting untuk dilakukan, karena ketika kita duduk hening dengan diri kita sendiri, maka energi diri kita akan berputar pada lapisan energi diri kita sendiri. Sedangkan, jika kita menceritakan pengalaman hidup kita kepada orang lain, maka akan terjadi pertukaran energi, di mana jika kita belum mampu menyelaraskan energi diri, yang kemungkinan terjadi adalah kita melampiaskan trauma kita kepada lawan bicara. Selain pengalaman hidup, kita juga harus menyimpan berbagai informasi spesifik, seperti hubungan dengan pasangan, keluarga, manajemen keuangan, serta perencanaan hidup kita. Karena ketika kita menceritakan hal ini kepada banyak orang, mereka dapat menambahkan perspektif mereka melalui ucapan yang juga merupakan wujud dari energi. Sehingga ketika kita masih belum kuat secara niatan, maka akan timbul keraguan di diri kita. Namun, ketika kita sudah berhasil menjadi tuan akan berbagai lapisan energi diri kita, maka tidak akan menjadi masalah bagaimana perspektif orang lain mengenai diri kita, karena kita tidak akan tergoyahkan oleh energi orang lain. Namun, untuk dapat mencapai tingkat kesadaran, di mana kita mampu menguasai manipulasi energi diri, di mana kita memanifestasikan ide atau konsep menjadi kenyataan, hendaknya kita belajar untuk menjaga privasi kita terlebih dahulu. Kita tidak perlu mengunggah setiap kegiatan yang kita lakukan di media sosial, karena kegiatan tersebut hanyalah wujud dari niatan kita mendapatkan asupan perhatian dari orang lain yang notabene wujud dari penyerapan energi dari orang lain karena kita tidak mampu untuk menjaga energi diri kita sendiri. Kemudian, sejauh mana kita harus menjaga privasi kita? Bukankah berbagi cerita kepada orang lain adalah bentuk dari terapi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan? Kita sesungguhnya dapat mengukur melalui introspeksi diri, di mana kita memilah kembali berbagai hal yang layak untuk dibagikan dan mana informasi yang perlu kita simpan sendiri. Kadangkala, informasi yang kita pikir bersifat trivial atau sepele dan bisa dibagikan kepada orang lain, kemungkinan menjadi informasi yang perlu dijaga oleh orang lain. Maka, pengukuran menjaga privasi diri sangatlah bervariasi, tergantung dari seberapa peduli kita akan pendapat orang lain mengenai pengalaman hidup kita. Satu hal yang pasti, setiap orang secara alami ingin didengarkan, karena ketika mereka didengarkan, maka mereka akan merasa dipahami. Sehingga, daripada mengeluarkan energi kita untuk mendapatkan afirmasi maupun validasi dari orang lain, akan lebih bijak jika kita melatih seni mendengarkan, di mana kita menggunakan kesadaran kita untuk mengamati bagaimana orang lain memanipulasi energi mereka sendiri.